Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan ibu semuanya, perkenalkan nama saya Riatrani Bahren. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2B Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat puting datar pada ibu menyusui. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana tips menyusui dengan puting datar. Kita sebagai tenaga kesehatan memberitahukan kepada ibu bahwa bayi tersebut menyusui itu menempel kepada areola memai, bukan dengan menempel pada papila memai tersebut. Pada umumnya, payudara ibu terbentuk dengan sempurna sesuai dengan mulut bayinya. Namun, beberapa wanita bisa memiliki puting datar atau terbalik yang membuat bayi kesulitan menyusui. Efeknya, mulut bayi tidak bisa menempel dengan benar sehingga sulit mendapatkan cukup ASI, yang lantas mengakibatkan penurusan produksi susu. Tapi tidak perlu khawatir, dengan perawatan dan perhatian yang tepat, ibu dengan puting datar atau terbalik dapat tetap menyusui dengan baik-baik saja. Hal pertama yang perlu ibu lakukan adalah menentukan apakah puting payudara tersebut benar-benar datar atau terbalik. Ibu dapat melakukan tes mencubit sederhana saat sedang hamil. Tahan payudara pada tepi areola dengan ibu jari dan telunjuk, lalu tekan dengan lembut tapi tegas sekitar 1 inci di belakang puting. Ya, saya akan mencontohkannya. Sini. Hal yang pertama yang itu, kita benar-benar harus memastikan apakah puting ini payudara ibu itu benar atau tidaknya terbalik atau datar. Pertama itu tes mencubit. Tahan payudara pada tepi areola dengan ibu jari dan telunjuk. Lalu tekan dengan lembut tapi tegas sekitar 1 inci di belakang puting. Nah, jika puting ibu tersebut tidak dapat menonjol atau tegak, berarti puting ibu tersebut termasuk kategori datar. Jika malah memendek atau bahkan menghilang, berarti puting benar-benar terbalik. Nah, jika ibu memiliki puting payudara yang datar ataupun terbalik, akan sangat membantu sekali jika langsung berkonsultasi dengan konsultan laktasi. Namun, kita sendiri bisa memberitahukan, mengedukasikan kepada ibu bagaimana teknik yang benar dan teknik yang baik untuk dilakukan. Yang pertama yaitu merangsang puting. Jadi, kita memegang puting dan gulung dengan ibu jari dan telunjuk selama 30 detik. Ini. Kemudian sentuh dengan kain dingin. Nah, sentuh dengan kain dingin sesegera mungkin sebelum menyusut. Bisa juga menggunakan breastpad sekali pakai yang dibasahi atau yang disimpan di freezer, yang untuk merangsang puting agar keluar dan tegak sebelum menyusui. Cara yang kedua yaitu tekan areola sebelum memasukkan puting ke mulut bayi. Cara pegang payudara dengan posisi ibu jari di atas dan jari-jari lain di bawah, seperti ini. Lalu tekan atau tarik payudara ke arah dada. Akan membantu agar puting menonjol. Adapun cara yang ketiga, yaitu gunakan puting silikon. Seperti ini, puting silikon. Puting palsu ini berbentuk tipis dan lembut dengan lubang di ujungnya. Tidak seperti puting karet yang bisa menimbulkan masalah. Puting silikon yang modern sudah didesain khusus untuk membantu ibu yang kesulitan menyusui. Lapisan tipis silikonnya tetap memberikan stimulasi pada areola sehingga tidak akan mengurangi volume produksi ASI. Kebanyakan ibu hanya perlu menggunakan puting silikon beberapa kali untuk merangsang puting keluar. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan macam-macam alat yang dapat membantu menyusui dengan keadaan puting datar. Nah,
seperti yang di sini, yang di gambar sini. Nah, ini adalah nipple aspirator. Seperti suntikan ya. Nah, ini cara pasangnya yaitu sambungkan suntikan tersebut dan cupnya menjadi satu. Lalu masukkan dan kencangkan. Nah, letakkan cup tersebut di puting, lalu tarik di puting. Lalu tarik alat suntikan, lalu puting akan terasa terhisap. Seperti itu. Nah, ada cara yang kedua, alat yang kedua yang ini. Nah, ini adalah nipple former. Ini. Nah, nipple former ini terbuat dari silikon juga, lentur dan lembut. Tekan silikon, caranya tekan silikon, tempatkan pada puting Anda atau pada puting ibu dan lepaskan. Maka akan ada daya hisap dari silikon tersebut. Silahkan atur tekanan sendiri. Ini akan membantu membuat puting Anda keluar. Alat ini cukup simpel karena Anda bisa membiarkannya melekat pada payudara. Nah, pada gambar ini disebut dengan nipple puller. Nipple puller ini terbuat dari silikon dan bisa juga disterilkan. Nah, yang ini letakkan pas di daerah lingkaran puting, tekan pompa dan diamkan selama 2-5 detik. Lalu copot dan ulangi beberapa kali. Setelah puting terbentuk, silakan coba menyusui. Nah, nipple seal seperti yang saya jelaskan tadi. Nipple seal ini terbuat dari bahan silikon, lubang, dan di sini tuh ada lubang untuk keluar ASI. Nah, apabila ibu mempunyai masalah di mana si kecil tidak dapat menempel pada payudara, mungkin nipple seal ini dapat membantu. Seperti yang saya sudah contohkan tadi. Nah, yang terakhir di sini ada pompa ASI. Ini pompa ASI. Saya akan menjelaskan. Ini. Pompa ASI yaitu menaikkan produk ASI dan juga mengurangi risiko payudara membengkak. Pompa ASI ini juga sangat membantu untuk menghisap puting. Ini membantu bayi Anda untuk menempel pada payudara Anda apabila mempunyai puting datar. Baiklah, itulah tadi cara ataupun tips merawat puting payudara ibu yang datar. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.